Jadi saudara, ini adalah topik terakhir dari surat Yakobus, yaitu marilah kita berdoa, saudara. Saudara, karunia berbicara adalah berkat yang luar biasa jika digunakan untuk kemuliaan Allah. Seperti yang kita lihat, Yakobus berbicara banyak tentang lidah di dalam kitabnya, dan pasal ini tidak terkecuali. Dia menyebutkan beberapa penggunaan lidah yang paling rendah, yaitu mengeluh, mengumpat, mengomel, ya. Daripada kita menggunakan lidah kita untuk mengeluh dan mengumpat, dia juga menyebutkan beberapa penggunaan lidah yang tertinggi, yaitu lidah itu kalau kita gunakan yang tertinggi adalah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk berdoa, serta memuji Tuhan. Doa tentu merupakan hak istimewa yang tinggi dan suci. Paling tinggi doa, saudara. Bayangkan sebagai anak-anak Allah, kita dapat datang dengan bebas dan berani ke tahtanya dan berbagi kebutuhan kita dengannya. 7 kali dalam bagian ini Yakobus menyebutkan doa. Orang Kristen yang dewasa berdoa dalam kesulitan hidup. Daripada mengeluh tentang situasinya, dia berbicara kepada Tuhan tentang hal itu, dan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Membawanya kepada Tuhan dalam doa tentu merupakan tanda kedewasaan rohani. Saudara, kita baca firman Tuhan Yakobus 5 ayat 13-20. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, dorongan agar kita berdoa. Dalam bagian ini, Yakobus mendorong kita untuk berdoa dengan menjelaskan, saudara, 4 situasi di mana Allah menjawab doa. Pertama, saudara, kita berdoa bagi yang menderita. Ayat 13, kita berdoa untuk orang sakit. Ayat 14-16, doa bagi bangsa. Ayat 17-18, dan doa bagi jiwa yang tersesat. 19 ayat 20. Jadi ini adalah doa yang mulia, saudara. Doa syafaat untuk orang lain. Nah, saya akan bahas satu-satu. Pertama, doa bagi yang menderita. Kata menderita berarti menderita dalam keadaan sulit. Ungkapan dalam kesulitan adalah terjemahan yang bagus. Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan keadaan yang dia alami saat dia menderita demi Injil. 2 Timotius 2 ayat 9. Saat umat Tuhan menjalani hidup, mereka seringkali harus menanggung kesulitan yang bukan merupakan akibat dari dosa atau hajaran Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan diri kita dalam keadaan yang sulit seperti itu? Saudara ingat, walaupun bukan salah kita menderita, kita tidak boleh menggerutu atau mengkritik orang-orang kudus yang mengalami kesulitan atau menyalahkan Tuhan. Kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan hikmat yang kita butuhkan untuk memahami situasi dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Yakobus 1 ayat 5. Doa dapat menghilangkan penderitaan jika itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi doa juga dapat memberi kita rahmat yang kita butuhkan untuk menanggung masalah dan menggunakannya untuk mencapai kehendak Allah yang sempurna. Yang pasti, Tuhan dapat mengubah masalah kita pasti menjadi kemenangan.
Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Paulus berdoa agar Tuhan mengubah keadaannya. Dia ada duri dalam daging. Tetapi sebaliknya, Tuhan memberikan Paulus kasih karunia yang dia butuhkan untuk mengubah kelemahannya menjadi kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Tuhan Yesus, kita berdoa di Getsemani agar cawan itu dapat disingkirkan daripadanya. Dan ternyata tidak. Namun, Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus kekuatan yang dia butuhkan untuk pergi ke kayu salib dan mati untuk dosa-dosa kita. 2 Korintus 12 ayat 10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yakobus menunjukkan bahwa setiap orang tidak mengalami masalah pada saat yang sama. Kadang-kadang orang Kristen bisa bergembira. Apakah ada kegembiraan? Jika kita bergembira, biarlah kita memuji Tuhan, menyanyikan mazmur. Jadi Tuhan itu menyeimbangkan hidup kita dan memberi kita jam penderitaan dan hari bernyanyi. Orang Kristen yang dewasa tahu bagaimana bernyanyi saat dia menderita. Allah dapat memberikan lagu-lagu pada malam hari. Ayub 35 ayat 10. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Dia melakukan ini untuk Paulus dan Silas ketika mereka menderita di penjara Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berdoa dan bernyanyi adalah elemen penting dalam ibadah gereja mula-mula. Dan berdoa dan bernyanyi itu harus menjadi penting bagi kita. Nyanyian kita harus menjadi ekspresi dari kehidupan spiritual batin kita. Pujian orang percaya harus cerdas, harus tulus saudara, dan bukan sekedar ucapan atau gagasan yang tidak berarti apa-apa baginya. Itu harus datang dari hati dan dimotivasi oleh Roh Kudus. Nyanyian Kristen harus berdasarkan firman Tuhan dan bukan hanya ide-ide cerdas manusia. Jika sebuah lagu tidak alkitabiah, itu tidak dapat diterima oleh Tuhan. Itu adalah doa bagi orang yang menderita. Yang kedua, ini penting saudara, karena kita sering lakukan, apalagi Ci ini suka berdoa untuk orang sakit ya. Nah, di sini saya akan bahas. Saya kira Yakobus tidak memberikan kita sebuah formula baku untuk menyembuhkan orang sakit. Di gereja-gereja yang saya pernah lihat, para penatua berdoa untuk orang sakit. Dan terkadang memang Tuhan memberi kesembuhan. Tetapi di lain waktu, dia tidak menganggap perlu untuk menyembuhkan orang itu. Saya ingat ada 2 kasus dalam 1 minggu. Wanita yang satu dipulihkan dengan cara yang hampir ajaib, tetapi yang lain harus masuk rumah sakit untuk operasi, dan akhirnya Tuhan memanggilnya pulang. Apa ciri-ciri khusus dari kasus yang dijelaskan Yakobus ini? Orang tersebut sakit karena dosa. Teks Yunani mengatakan jika dia terus-menerus berbuat dosa. Jadi dia itu bukan berdosa sekali saudara, tapi terus-menerus berbuat dosa. Ini sejajar dengan 1 Korintus 11 ayat 30. Karena itu banyak yang lemah dan sakit di antara kamu dan banyak yang mati. Yakobus menggambarkan seorang anggota gereja yang sakit karena dia sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Itu menjelaskan mengapa para penatua jemaat kadang-kadang dipanggil ke rumah jemaat. Orang itu sudah tidak bisa bangun lagi, nggak bisa ke gereja lagi. Orang itu tidak dapat pergi ke gereja untuk mengakui dosa-dosanya. Jadi dia meminta para pemimpin rohani untuk datang kepadanya. Termasuk gembala kuliah, termasuk pelayan jemaat. Para pemimpin akan bertanggung jawab atas disiplin jemaat. Orang tersebut mengakui dosa-dosanya. Di gereja mula-mula, orang percaya mempraktekkan disiplin gereja. 1 Korintus 5 adalah contoh yang baik. Paulus memberitahu orang-orang percaya di Korintus untuk memecat anggota yang berdosa dari jemaat sampai dia bertobat dari dosa-dosanya.
yang terus-menerus dilakukan, saudara, dan memperbaikinya. Oleh karena itu, kata kecil itu termasuk dalam Yakobus 5:16, karena itu akuilah dosamu satu sama lain dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, kata dosa ini kadang-kadang memberikan kesan bahwa perbuatan laki-laki itu tidak terlalu jahat. Mereka hanya sebuah kesalahan. Tetapi kata hamartia yang digunakan Yakobus ini berarti dosa. Ini adalah kata sama yang digunakan Yakobus 1 ayat 15 di mana subjeknya pasti dosa, saudara. Orang itu disembuhkan oleh doa yang lahir dari iman. Bukan pengurapan yang menyembuhkan, tetapi doanya, saudara. Kata Yunani yang diterjemahkan pengurapan adalah istilah pengobatan, itu bisa diterjemahkan memijat. Ini mungkin merupakan indikasi bahwa Yakobus menyarankan menggunakan sarana yang tersedia untuk penyembuhan bersama dengan meminta Tuhan untuk jamahan ilahinya. Tuhan dapat menyembuhkan dengan atau tanpa sarana dalam setiap kasus. Bukan sarana lah yang menyembuhkan, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Tetapi apakah doa dengan iman yang menyembuhkan orang sakit? Jawabannya ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa dengan iman adalah doa yang dipanjatkan ketika Anda mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah itu maunya bagaimana? Para penatua akan mencari pikiran Tuhan dalam hal ini dan kemudian berdoa menurut kehendaknya. Saudara, ketika saya mengunjungi orang sakit di antara jemaat saya tidak selalu tahu bagaimana berdoa untuk mereka. Paulus juga memiliki masalah yang sama di dalam Roma 8 ayat 26. Apakah kehendak Tuhan itu untuk menyembuhkan orang ini? Apakah Tuhan berencana memanggil anaknya pulang? Saya tidak tahu, saudara. Oleh karena itu, saya harus berdoa, jika itu kehendakmu, sembuhkanlah anakmu. Mereka yang mengklaim bahwa Tuhan yang menyembuhkan setiap kasus dan bahwa bukanlah kehendaknya bagi anaknya untuk sakit, menyangkal baik kitab suci maupun pengalaman. Tetapi di mana kita memiliki keyakinan batin dan firman dan roh bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan, maka kita dapat berdoa dengan iman dan berharap Tuhan bekerja. Perlu diingat bahwa bukan satu individu yang berdoa. Saudara, untuk doa orang sakit di dalam Yakobus ini adalah badan penatua, seluruh penatua manusia rohani Tuhan yang mencari kehendak Tuhan dan berdoa. Yakobus tidak menginstruksikan orang percaya untuk memanggil penyembuh iman. Masalahnya itu, saudara, ada di tangan para pemimpin gereja lokal. Ada beberapa pelajaran praktis dari bagian ini yang tidak boleh kita abaikan. 1, saudara, ketidaktaatan kepada Allah dapat menyebabkan penyakit. Inilah pengalaman Daud ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya. Saudara, yang kedua, dosa mempengaruhi seluruh gereja. Kita tidak pernah bisa berbuat dosa sendirian. Karena dosa memiliki cara untuk tumbuh dan menginfeksi orang lain. Pasti ada orang lain yang tersakiti, saudara. Orang itu harus mengakui dosanya kepada gereja karena dia telah berdosa terhadap gereja. Jika dosanya mempengaruhi gereja. Ketiga, ada penyembuhan jasmani dan rohani ketika dosa ditangani. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Saudara, ini penting. Kadang-kadang kita tanya, kita perlu ngaku nggak dosa kita di gereja? Atau perlu ngaku nggak dosa kita di jemaat? Saya memberikan satu step-step, saudara. Yakobus tidak menyarankan untuk mengakui dosa kita kepada seorang pengkhotbah atau pendeta. Jadi kalau misalnya kita ada berbuat dosa, jangan sembarang ngaku dosa kita kepada pengkhotbah atau pendeta, saudara. Kita harus mengakui dosa-dosa kita itu pertama-tama kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi kita juga harus mengakuinya kepada mereka yang terkena dampaknya. Jadi kita jangan sembarang ngaku dosa kepada seluruh orang yang tidak ada urusannya sama dosa kita. Tetapi kita mengakuinya kepada mereka yang terkena dampaknya.
Misalnya kita udah nipu orang itu, ya kita harus mengaku kepada orang yang kita tipu. Jangan di seluruh gereja, saudara. Kita tidak boleh mengakui dosa di luar lingkaran pengaruh dosa itu. Dosa pribadi membutuhkan pengakuan pribadi. Dosa pribadi, saudara, dosa yang sembunyi-sembunyi yang dilakukan sendiri, itu membutuhkan pengakuan pribadi. Dosa publik membutuhkan pengakuan publik. Jadi bagaimana kita harus mengaku dosa adalah kita lihat siapa yang terkena dampak dari dosa itu. Nah, adalah salah bagi orang Kristen untuk memperlihatkan cucian kotor di depan umum. Jadi saudara gak perlu istilahnya misalnya kita melakukan dosa kepada satu orang tetapi kita umumkan di seluruh jemaat, itu jangan, saudara. Karena pengakuan seperti itu mungkin lebih merugikan daripada dosa asal. Kita cukup pertama mengaku kepada Tuhan, kedua kita mengaku kepada orang yang mempunyai dampak dari dosa kita. Itu, saudara. Itu adalah cara-cara untuk doa orang sakit. Ya. Yang ketiga adalah doa bagi bangsa. Yakobus mengutip Elia sebagai contoh dari orang benar yang doanya melepaskan kekuatan. Doa orang benar itu kuat dan efektif. Yakobus 5:16 terjemahan literal. Latar belakang kejadian ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17-18. Raja Ahab yang jahat dan Isabel ratunya telah membawa Israel menjauh dari Tuhan dan menyembah Wansyang, Baal. Tuhan menghukum bangsa itu dengan menahan hujan yang mereka butuhkan. Selama 3,5 tahun, langit seperti kuningan dan bumi tidak mampu menghasilkan tanaman yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Kemudian Elia menantang para imam Baal di Gunung Karmel. Sepanjang hari para nabi Baal berseru kepada dewa mereka, tetapi tidak ada jawaban. Pada saat hari petang, Elia memperbaiki mezbah dan menyiapkan kurban. Dia berdoa hanya sekali dan api datang dari surga untuk menghanguskan korban. Ia telah membuktikan bahwa Allah Elia adalah Allah yang benar. Tetapi bangsa masih membutuhkan hujan. Elia pergi ke puncak Gunung Karmel dan tersungkur di hadapan Tuhan dalam doa. Dia berdoa dan mengutus hambanya 7 kali untuk melihat apakah ada bukti hujan. Dan ke-7 kalinya hamba itu melihat awan kecil. Tak lama kemudian terjadilah hujan lebat dan bangsa itu terselamatkan. Jadi kita perlu doa untuk bangsa. Apakah kita membutuhkan hujan berkat hari ini? Tentu saja. Tetapi kan itu Elia yang doa, kita kan manusia biasa. Tetapi Elia adalah seorang nabi Allah yang istimewa. Kita mungkin membantah. Kita sebagai orang percaya biasa, sebagai jemaat gereja, juga dapat mengharapkan Tuhan untuk menjawab doa-doa dengan cara yang luar biasa. Karena di Yakobus ditulis, Elia adalah manusia seperti kita. Dia tidak sempurna. Nyatanya, tepat setelah kemenangan di Gunung Karmel, Elia juga menjadi takut dan putus asa lalu melarikan diri. Tetapi yang penting bukan soal manusia, bukan soal rohaninya. Tetapi yang penting kalau kita mau doa, tetapi Elia adalah orang benar. Orang benar itu yaitu taat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Janji Tuhan akan doa yang akan dijawab adalah untuk semua anak-anaknya. Bukan hanya mereka yang kita sebut elit spiritual. Elia berdoa dengan iman karena Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirimkan hujan. Doa itu bukanlah untuk mewujudkan kehendak manusia di bumi, tetapi untuk mewujudkan kehendak Tuhan di bumi. Saudara, Anda tidak bisa memisahkan firman Allah dan doa, karena di dalam firman-Nya dia memberikan kita janji-janji yang kita klaim ketika kita berdoa. Elia tidak hanya percaya pada doanya, tetapi dia juga gigih. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa terus-menerus. Di Gunung Karmel, Elia terus berdoa memohon hujan sampai hambanya melaporkan adanya awan sebesar telapak tangan manusia. Saudara, kadang-kadang kita terlalu sering gagal mendapatkan apa yang Tuhan janjikan karena kita berhenti berdoa. Memang benar bahwa kita tidak didengarkan karena banyak berdoa, tetapi ada perbedaan antara pengulangan yang sia-sia dan ketulusan dari hati, ketulusan yang sejati dalam doa, saudara. Tuhan Yesus juga berdoa 3 kali di taman, dan Paulus juga berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya diambil daripadanya. Elia bertekad dan prihatin dalam doanya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahasa Yunani literal berbunyi, dan dia berdoa di dalam doa.
Banyak orang tidak berdoa di dalam doa. Mereka hanya mengucapkan kata-kata agama dan hati mereka tidak dalam doa mereka. Jadi kalau kita mau benar-benar doa kita didengar Tuhan, kita harus berdoa dalam hati, saudara. Seorang anggota gereja sedang berdoa untuk seluruh dunia dalam pertemuan doa, dan salah satu pria yang hadir mulai bosan dengan doa tersebut. Akhirnya pria itu berteriak, tanyakan sesuatu kepadanya. Itulah inti dari doa. Mintalah sesuatu kepadanya. Saudara, kekuatan dosa itu adalah kekuatan terbesar di dunia saat ini. Nanti ada nuklir dari Rusia, nuklir dari Amerika, itu nggak ada apa-apanya sama kekuatan doa. Kekuatan yang luar biasa tersedia melalui doa yang sungguh-sungguh dari seorang yang benar. Sejarah menunjukkan bagaimana umat manusia telah berkembang dari tenaga manusia menjadi tenaga kuda, lalu ke dinamit, bom, dan sekarang ke tenaga nuklir. Tetapi yang lebih besar dari tenaga nuklir adalah kekuatan doa. Elia berdoa untuk bangsanya dan Tuhan menjawab doanya. Kita perlu berdoa untuk bangsa kita hari ini agar Tuhan memberikan keyakinan dan kebangunan rohani dan agar revival datang ke negeri ini. Ya saudara, kalau kita mau ada kebangkitan rohani, itu hanya dapat dilakukan oleh doa. Jadi salah satu tanggung jawab utama gereja lokal adalah berdoa untuk bangsa, berdoa untuk para pemimpin pemerintahan. 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, yang terakhir adalah doa bagi jiwa yang tersesat. Ayat-ayat ini berhubungan dengan pelayanan kita kepada rekan seiman, rekan teman-teman gereja lah, yang menyimpang dari kebenaran dan jatuh dalam dosa. Kata kerja error di sini atau menyimpang berarti mengembara. Dia nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan, saudara. Dan menunjukkan perpindahan bertahap dari kehendak Tuhan. Jadi seperti bangsa Israel menggembara tanpa tujuan, karena hatinya itu nggak ada di dalam Tuhan. Adalah dia pelan-pelan menyimpang dari Tuhan. Itulah kata mengembara. Istilah perjanjian lama untuk ini adalah kemunduran. Sayangnya kita melihat tragedi ini terjadi di gereja secara teratur. Kadang-kadang seorang saudara terjatuh dalam suatu kesalahan. Tetapi dosa itu sebenarnya hasil dari apa, saudara? Penurunan rohani yang lambat dan bertahap. Dia itu nggak doa lagi, dia itu nggak baca firman lagi, dia itu tidak bersekutu lagi. Pelan-pelan dia akan ditarik ke dalam dosa. Jadi dosa itu adalah hasil dari penurunan rohani. Kondisi seperti itu tentu saja sangat berbahaya. Ini berbahaya bagi pelanggar karena dia mungkin akan didisiplinkan Tuhan. Dia juga menghadapi bahaya untuk melakukan dosa yang mendatangkan maut. Allah mendisiplinkan anggota jemaat Korintus yang berdosa, bahkan sampai membawa sebagian dari mereka pergi ke surga. Namun kemerosotan ini juga berbahaya bagi gereja. Pelaku penggembaran dapat mempengaruhi orang lain dan menyesatkan mereka. Satu orang berdosa merusak banyak kebaikan. Pengkhotbah 9 ayat 18. Inilah sebabnya anggota rohani gereja harus turun tangan dan membantu orang yang tersesat itu. Asal-usul masalah ini ditemukan dalam pernyataan mengembara dari kebenaran. Kebenaran berarti tentu saja firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kecuali orang percaya tetap dekat dengan kebenaran, dia pasti akan mulai menjauh dan akan berbuat dosa. Makanya penting kita setiap minggu itu Bible study, tiap minggu itu kita berdoa agar kita jangan terpancing oleh dosa. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Yesus memperingatkan Petrus bahwa setan sudah dekat untuk mencobai dia, dan Petrus menolak untuk mempercayai firman. Dia bahkan berdebat dengan Tuhan. Ketika dia seharusnya berdoa, Petrus tidur. Tidak heran dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Hasil dari penggembaran ini adalah nanti orang itu bisa murtad, saudara. Kemurtatan dan kemungkinan kematian. Orang berdosa di sini adalah seorang yang sudah pernah jadi Kristen, seorang beriman, bukan seorang yang tidak beriman. Dan dosa dalam kehidupan seorang Kristen lebih buruk daripada dosa dalam kehidupan orang yang masih belum percaya.
Kita mengharapkan orang yang belum diselamatkan untuk tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan mengharapkan anak-anaknya untuk menaati firman-Nya. Saudara, jika kita melihat saudara kita ada yang jatuh, ada yang mulai berdosa, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat seorang rekan seiman menyimpang dari kebenaran? Saudara, kita harus berdoa untuknya. Tentu saja, tetapi kita juga harus membantunya. Dia perlu ditobatkan, dikembalikan ke jalan yang benar lagi. Apakah orang percaya perlu bertobat? Ya, mereka perlu melakukannya. Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 32. Penting bagi kita untuk memenangkan rekan-rekan kita yang hanyut, tetapi penting juga untuk memenangkan yang belum diselamatkan, saudara. Jika seorang saudara telah berbuat dosa terhadap kita, mungkin dia nipu kita harus berbicara dengannya secara pribadi dan berusaha menyelesaikan masalah itu. Jika dia mendengarkan, maka kita telah mendapatkan saudara kita. Kata yang diperoleh berarti menang. Ini adalah kata yang sama yang diterjemahkan mendapatkan keuntungan dalam Yakobus 4 ayat 13. Adalah penting juga untuk memenangkan orang yang telah diselamatkan maupun yang kalah. Jika kita mau membantu saudara kita yang hanyut, kita harus memiliki sikap kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Baik Yakobus maupun Petrus mempelajari ajas ini dari Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala dosa. Ini tidak berarti bahwa kasih itu tukang serokin beraknya orang, menyapu kotoran di bawah karpet. Di mana ada kasih, di situ juga ada harus kebenaran. Karena Paulus sering mengatakan kebenaran dalam kasih. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada pengakuan dosa yang jujur dan penyucian dari Allah. Kasih tidak hanya membantu pelaku untuk menghadapi dosa-dosanya dan menanganinya, tetapi kasih juga meyakinkan pelaku bahwa dosa-dosa itu setelah diampuni tidak akan diingat lagi. Sementara interpretasi dasar dari ayat-ayat ini adalah seperti yang telah saya jelaskan, penerapannya dapat dilakukan juga untuk orang berdosa yang belum diselamatkan yang tersesat. Lagi pula, jika seorang saudara yang tersesat perlu dipulihkan, apalagi orang berdosa yang tersesat perlu dibawa kepada juru selamat. Jika orang beriman yang mengembara kehilangan nyawanya, dia setidaknya pergi ke surga. Tetapi orang berdosa yang tersesat dikutuk ke neraka yang kekal. Mencari yang terhilang adalah gambaran Alkitab yang umum tentang memenangkan jiwa. Dalam Lukas 15, Yesus menggambarkan doa domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, yang semuanya itu perlu diketemukan dan dibawa kembali ke tempat asalnya. Tuhan Yesus juga membandingkan memenangkan jiwa dengan menangkap ikan. Petrus menangkap seekor ikan satu persatu dengan pancingnya, dengan kailnya, tetapi dia juga bekerja dengan rekannya dan menggunakan jala untuk menangkap banyak ikan sekaligus. Jadi, saudara, untuk penginjilan, untuk doa pribadi kepada orang terhilang, ada tempat untuk penginjilan pribadi, juga ada tempat untuk penginjilan kolektif. Amsal 11 ayat 30 membandingkan penginjilan dengan perburuan. Siapa yang menangkap jiwa, berakal budi. Dosa keluar untuk menangkap, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kita harus keluar untuk menangkap dan menghidupkan kembali. Karena pemenang jiwa juga merupakan duta perdamaian. 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saat ini Tuhan tidak menyatakan perang terhadap dunia ini. Dia telah menawarkan perdamaian di dalam nama anaknya Tuhan Yesus. Tetapi suatu hari, kalau dia balik kembali ke dunia, dia akan menyatakan perang dan penghakiman akan dijatuhkan. Zakaria 3:2, Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? John Wesley menerapkan Zakaria 3:2 pada dirinya sendiri, karena ketika dia masih kecil, dia ditarik dari rumah yang terbakar ketika tampaknya sudah terlambat. Saudara, terkadang kita harus mengambil resiko, mengasihi dengan membahayakan diri kita untuk merenggut orang dari api penghakiman. Yesus membandingkan penginjilan dengan menabur dan menuai. Ada musim menabur, musim menuai, dan banyak orang yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Kita adalah rekan kerja Allah. Baik penabur, seperti saya ini menabur, saudara. Tapi ada nanti orang lain yang menuai.
maupun penuai akan menerima upahnya, karena tidak ada persaingan di ladang Tuhan. Saudara, jadi itu adalah 4 hal tentang doa. Doa untuk orang yang menderita, doa untuk orang yang sakit, doa untuk bangsa, dan doa untuk rekan seiman yang tersesat. Jadi saudara, ini untuk penutup surat Yakobus. Akhirnya penutup ini membawa kita ke akhir pelajaran kita tentang Yakobus. Penekanannya adalah kedewasaan rohani. Ini akan menjadi saat yang tepat bagi kita untuk memeriksa hati kita sendiri dan melihat seberapa dewasa kita sebenarnya. Saudara, berikut ini ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita melihat apakah kita dewasa rohani, saudara. Pertama, saudara, apakah saya menjadi semakin sabar dalam ujian hidup? Yang kedua, apakah saya bermain-main dengan godaan dan menahannya sejak awal? Apakah saya menemukan sukacita dalam menaati firman Tuhan, atau apakah saya hanya mempelajarinya dan melupakannya? Apakah ada prasangka buruk yang membelenggu saya? Apakah saya dapat mengendalikan lidah saya? Apakah saya seorang pembawa damai dan bukan pembuat onar? Apakah orang datang kepada saya untuk hikmat spiritual? Apakah saya sahabat Allah atau sahabat dunia? Apakah saya membuat rencana tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan? Apakah saya egois dalam hal uang? Apakah saya tidak setia dalam membayar tagihan saya? Apakah saya secara alami bergantung pada doa ketika saya menemukan diri saya dalam masalah? Apakah saya tipe orang yang dicari orang lain untuk mendapat dukungan doa? Bagaimana sikap saya terhadap saudara yang tersesat? Apakah saya mengkritik, bergosip, atau apakah saya berusaha mengembalikan kasihnya kepada Yesus Kristus? Saudara, kita jangan hanya menjadi tua. Bertumbuhlah dalam firman Tuhan dan dewasalah. Itu adalah pesan dari Yakobus, saudara. Jadi saudara, selamat, kita telah selesai.